Yang terhormat para pengurus, sejawat anggota PDPI Jatim, para anggota muda, serta teman-teman dari anggota organisasi profesi yang lain. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan saat ini masih diparingi kesehatan dan tidak kurang suatu apapun. Apresiasi setinggi-tingginya saya ucapkan atas partisipasi panjenengan semua karena telah meluangkan waktu yang sangat berharga untuk update ilmu untuk kepentingan penata laksanaan pasien yang lebih baik. Nah, seperti kita ketahui bersama, community acquired pneumonia ini merupakan salah satu infeksi yang mengancam populasi, khususnya yang memiliki faktor risiko. Selain dari faktor pejamu, ternyata jenis kuman dan pola resistensi terhadap antimikrobial juga memegang peranan penting. Nah, kebiasaan kita yang terlalu mudah memberikan antibiotika tanpa stewardship itu juga ikut mempengaruhi kegagalan terapi. Karena itu kita harus lebih bijak dalam menentukan kapan kita harus menggunakan antibiotika dan jenis antibiotika yang mana yang layak untuk dipilih. Dan fakta bahwa ternyata dari tahun ke tahun semakin sulit untuk menghasilkan antibiotika yang memiliki antimikrobial yang mumpuni. Karena itu senjata yang kita miliki saat ini harus kita jaga sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan resistensi. Pada pagi hari ini PDPI Jatim beruntung telah mendapatkan narasumber yang handal di bidang infeksi dan mikrobanya, yaitu Profesor Dr. Kuntaman, spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Sugeng Injang, Assalamualaikum Prof. Ya, selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah Dr. Sudarsono, spesialis paru konsultan. Pagi Dok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat atas waktu yang telah diluangkan hari Sabtu, waktunya keluarga tersita untuk acara PDPI dan juga matur nuwun sangat atas sharing ilmu yang akan diberikan. Terima kasih juga kepada teman saya Dr. Tuti, spesialis paru konsultan sebagai moderator. Pagi Dr. Tuti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dr. Laksmi. Ya. Sehat ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada sponsor pada siang hari ini, MSD Indonesia, yang telah memfasilitasi terselenggaranya scientific meeting update ilmu tentang penata laksanaan CAP. Semoga acara ini membawa manfaat bagi semua pihak, terutama dalam penata laksanaan pasien yang lebih baik. Ya. Tidak berpanjang kata, karena waktu ini demikian berharga. Selamat melakukan webinar. Matur nuwun semua yang bertugas pada pagi hari ini untuk PDPI. Semoga acara ini membawa manfaat terutama untuk penata laksanaan pasien yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya ambil alih ya, Dokter ya. Monggo Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sejawat di seluruh tanah air ya, dimanapun berada. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam acara ilmiah yang dalam hari ini disponsori oleh PT MSD Indonesia dan EMP ya, EMP. Dan terima kasih sekali PDPI Jawa Timur yang telah memberikan fasilitas untuk terselenggaranya pertemuan ilmiah pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai Community Acquired Pneumonia in Adults Diagnosis and Management, di mana sudah hadir dua pakar kita yang sangat handal di bidangnya, yaitu Profesor Dr. Kuntaman, spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, selamat pagi. Beliau akan membawakan diagnosis and antibiotic susceptibility test for pneumonia. Kemudian setelah itu pada sesi kedua, the role of ertapenem in management CAP yang akan disampaikan oleh guru saya, Dr. Sudarsono, spesialis paru konsultan. Selamat pagi, Dr. Sudarsono. Selamat pagi, Dr. Tuti. Ya.
Tanpa berpanjang kata, baiklah untuk menyingkat waktu, akan segera kita mulai untuk sesi pertama yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kuntaman, spesialis mikrobiologi klinik, konsultan. Sebelum Prof menyampaikan materinya, akan saya sampaikan mengenai kurikulum vitae beliau. Beliau lulus FK UNER 1978, kemudian spesialis mikrobiologi klinik di Universitas Airlangga pada tahun 1992. Oh maaf, spesialis mikrobiologi klinik 1992 di Universitas Indonesia ya, Prof. Kemudian doktoralnya di Universitas Airlangga 1999 dan alhamdulillah Prof Kuntaman postdoc-nya di Erasmus University Rotterdam, Belanda. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Prof Kuntaman yang akan menyampaikan materi Diagnosis and Antibiotic Susceptibility Test for Pneumonia. Waktu 30 menit, silahkan Prof. Ya, izin share ya. Ya, Prof. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat. Sampun, Prof, sampun. Ya. Ya, alhamdulillah, baiklah Bapak Ibu sekalian, kami akan bicara tentang diagnosis dan bagaimana polanya bakteri yang ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo saat ini sebagai acuan dalam terapi pneumonia. Jadi dalam hal ini nanti akan kami sampaikan beberapa diagnosis, baik itu CAP maupun HP dan PAP yang ada di Dr. Sutomo. Ya, jadi ini saya kira masalah yang ada dalam kita dulu. Kita mulai dengan masalah bahwa pada pasien-pasien dengan penyakit yang serius sering sekali mendapatkan HAP maupun VAP di rumah sakit, atau mungkin sakit karena CA di rumah dapat CAP. Jadi ada banyak underlying disease, pasien imunokompromis, daya tahan menurun, semua akan meningkatkan kepekaan terhadap infeksi. Sehingga dari sini makna dari satu slide ini adalah bahwa orang-orang yang imunokompromis biasanya penyakit-penyakit disebabkan oleh agen yang biasanya ada pada tubuh kita. Tapi orang yang sehat ada disebabkan kuman-kuman yang patogen. Ini kira-kira makna. Kemudian juga pada orang dengan diabetes contohnya. Pada HAP dan VAP orang-orang dengan penyakit ini, biasanya sembuhnya itu lambat dan sulit. Karena sulit, maka berbagai antibiotik dicoba dan di situ resisten akan makin meningkat. Dan kalau resisten itu pindah ke orang lain, maka orang-orang yang seharusnya mudah diobati jadi sulit. Sedangkan pada CAP, karena ini di komunitas, biasanya bakterinya cukup sensitif, walaupun jenisnya sama. Ini yang kata kunci dalam slide ini adalah kira-kira kalau di CAP penyebabnya gampang diterapi, kalau di rumah sakit sulit. Jadi dua ini yang menjadi titik kunci daripada Bapak Ibu di dalam manajemen. Jadi pada orang-orang dengan pneumonia yang serius, pada CAP biasanya pada orang-orang ini bakteri yang virulen pada orang-orang muda. Tapi yang penyebab komensal biasanya pada orang-orang tua. Nah, pada orang muda ini patogen biasa di komunitas malah mudah diobati dibanding pada orang tua yang biasanya pada disebabkan oleh bakteri tubuh sendiri. Ini sebuah kasus contoh. Ini kasus lama yang cukup menarik. Ini orang tua, sudah seorang ibu yang sudah tua, yang dirujuk dari rumah sakit PPK 2. Diagnosisnya sepsis, pneumonia, dan diabetes. Nah ini. Jadi pneumonia komunitas biasanya mudah diatasi di PPK 2, tapi ini kok sulit. Nah, pasti ada sesuatu. Apalagi setelah di rumah sakit dia pasang ventilator. Di sini ada terjadi dilema. Apakah full strong antibiotik atau moderate? Di sini peran pemeriksaan mikrobiologi. Jadi pemeriksaan mikrobiologi sangat dibutuhkan pada
kondisi yang sangat dilematis tersebut. Tetapi kalau di daerah remote area yang tidak ada fasilitas, maka mereka cenderung pakai strong antibiotik karena tidak ada fasilitas. Ini permasalahan kita bersama dalam penanganan penyakit infeksi di PPK 2, khususnya daerah yang jauh dari kota besar atau jauh dari fasilitas. Pada pasien ini, dia sakitnya pneumonia. Ternyata di urinnya ada ESBL, sputumnya ternyata ada Acinetobacter baumannii yang pan-resisten. Ini masalah besar. Jadi dikirim ke Dr. Stomo, sudah pan-resisten. Sehingga apa yang dilakukan Dr. Stomo? Ini Pak Darsono yang pusing 7 keliling akhirnya. Jadi di sini ternyata pada saat masuk di Dr. Stomo, di urinnya ada E. coli ESBL. Apa artinya? Orang ini kayaknya sudah mendapat antibiotik mungkin lama dan sudah melewati generasi 3 ya, sehari-harinya, sehingga ini yang indikator cephalosporin generasi 3 dan 4 ini sudah muncul. Tapi ternyata tidak hanya itu, mungkin setelah ketemu yang kok sulit nih, dicoba yang generasi terakhir, yaitu kelompok karbamida 6, sehingga jadi pan-resisten. Kalau kita lihat pasiennya, betul-betul memang sepsis ini. Jadi 2 indikator yang penting, leukosit dan prokasitorin, jadi pasti sepsis. Disinilah kultur, hasil kultur itu sangat penting untuk terapi, untuk pilihan terapi. Tidak bisa lagi sudah dengan empirik-empirik. Nah, dengan pan-resisten ini, apa pilihannya? Tidak ada pilihannya. Disinilah kita bahas bersama mikro dan klinisi, hasil studi di mikrobiologi, jika 2 antibiotik beda golongan itu dicampur, maka MIC salah satu akan turun. Nah, ini sebagai standar, apakah misalkan ertapenem dan amikacin, bisa saja itu dibuat sehingga hal ini akan mendorong. Tapi begitu Acinetobacter baumannii, maka kelompok karbamida yang lain yang hanya bisa meropenem. Nah, ini yang harus kita pahami bersama di dalam tata kelola. Jadi terapi apakah single atau kombinasi ini tanda tanya besar. Kemudian pada pneumonia yang mild dan severe, kadang-kadang kita juga dilema. CAP, HAP, kadang-kadang dilema. Empirik atau definitif terapi, ini masalah fasilitas. Kalau yang nggak punya fasilitas, pasti semua di empirik. Dicoba satu persatu sampai semua terlewati. Ya. Sehingga kalau pan resisten, nggak ada jalan lain sudah. Ya. Sehingga di sini kita melihat bahwa pada community agent itu sebetulnya mudah, jadi tidak usah terlalu berat, tetapi pada hospital agent ini baru biasanya sulit diterapi dan harus definitif. Disinilah semua pentingnya kultur mikrobiologi dan interpretasi. Karena kadang-kadang ada bakteri pan-resisten, oh ternyata bukan penyebab, ini kolonisasi. Nah inilah kita harus duduk bersama untuk menentukan apakah ini penyebab atau bukan. Sekarang kita akan coba sedikit bicara tentang peran mikrobiologi, terutama kultur dan uji kepekaan, pattern antimikrobial yang ada di Dr. Stomo. Jadi kita ada 2 pola, yaitu community dan hospital. Untuk community, jarang sekali, atau kalau masuk ke Dr. Stomo itu mungkin tidak semuanya, dan sebagian kecil. Sebagian besar sudah di PPK 2, karena community. Tapi kalau hospital, maka di sini akan banyak di Dr. Stomo. Kenapa? Karena ini sebuah gambaran hasil penelitian Farida dan kawan-kawan. Dari sekitar 100 lebih pasien dengan CAP, ternyata virusnya 23, bakteri murni 17, yang campuran 28, yang tidak diketahui 32. Jadi banyak masalah. Inilah sebetulnya dari dokter paru pun akan kesulitan mencari data ini. Karena itu ini hanya bisa dilakukan dalam sebuah riset. Karena kalau pelayanan standar sering tidak terdeteksi bakteri-bakteri yang ada di komunitas itu karena tipenya tipe sulit. Cuma sekarang di Dr. Stomo sudah mulai bisa terdeteksi. Ini adalah masalah kita bersama, khususnya fasilitas, biaya, ya, karena biayanya makin untuk deteksi yang makin
CAP yang makin lengkap itu butuh biaya yang makin tinggi. Sehingga ini menjadi kendala di berbagai rumah sakit. Tapi dari sini menunjukkan bahwa ternyata CAP itu peran virus itu tinggi. Bakteri dan virus mungkin sama-sama besar, sehingga disinilah terjadi dilema di dalam terapi empirik. Ya, kalau kita lihat 50-50 ya, secara keseluruhan antara virus dan bakteri. Jadi mana yang diterapi? Nah, kalau kita tahu virus itu biasanya tidak terlalu butuh terapi secara khusus ya, kecuali COVID. Ya, sedangkan bakteri ini yang menjadi target utama terapi antibiotik. Ya. Ini satu contoh hasil penelitian daripada Farida tentang CAP di Indonesia. Jika streptopneumonia yang ditemukan, ya biasanya adalah dari kolonisasi tenggorokan daripada pasien. Streptopneumonia lebih banyak pada anak-anak dibanding dewasa, 43% melawan 11%. Jadi artinya mungkin kalau pneumonia pada anak-anak lebih sering strep pneumonia dibanding dewasa. Kemudian karakternya 24% resisten penisilin, artinya penghasil beta-lactamase, dan bisa diobati dengan campuran ampicillin dan beta-lactamase inhibitor. Jadi sederhana sebetulnya, terapinya itu aslinya penisilin, karena sudah 24% maka penisilin tahan beta-lactamase atau kombinasi. 1% erythromycin resisten dan 5% tetrasiklin. Ini karakternya. Kalau itu strep pneumonia. Nah, yang kedua penyebab yang bakteri yang sering kedua adalah Klebsiella pneumoniae. Klebsiella pneumoniae lebih sering pada dewasa dibanding anak, 5,47%. Dan sensitif terhadap ini hampir sama ya, kombinasi ampicillin dan beta-lactamase inhibitor dan levofloxacin. Jadi saya kira saya setuju sekali konsepnya di PDPI bahwa kalau community acquired itu empiriknya adalah levo, karena memang 100% bisa diatasi untuk strep pneumonia dan Klebsiella. Nah, Klebsiella yang di rumah sakit ternyata beda karakternya, sangat-sangat sulit diobati. Inilah bedanya. Jadi Klebsiella sama-sama Klebsiella pneumonia tapi beda sifat. Pada pasien yang serius dengan pneumonia, misalkan HP, maka kultur sangat-sangat penting, nggak bisa dihindari. Bahkan sebelum terapi harus dikultur, sehingga terapinya adalah definitif. Kenapa? Karena sulit, biasanya sulit. Dan 85-90% adalah gram negatif. Ini di rumah sakit HP. Jadi beda dengan tadi di community ya. Banyak fokusnya, banyak gram negatifnya juga ada berimbang. Yang lain viral. Jadi dengan perbedaan ini kita bisa memperkirakan kalau community itu cenderung apa terapinya, kalau hospital itu cenderung apa. Ya, yang jelas untuk hospital gram negatif growth, gram negatif dengan biasanya M-True. Ini ciri khas, terutama di PPK 3 seperti Dr. Stoma ini. Sekarang kita akan menunjukkan tentang pola antimikrobia HAP dan VAP yang ada di Dr. Stoma tahun 2020. Jadi kita punya isolat sejumlah 4.000. Jadi ini terbanyak di Indonesia ya. 4.328 tahun 2020. Hanya pada sputum. Ya, bayangkan ya. Jadi Dr. Stoma itu satu-satunya lab mikrobiologi yang koleksinya tertinggi di Indonesia ya. Di Jakarta kemarin di RSCM itu ini hanya ratusan ya. Hanya ratusan. Tapi kita sudah tembus 1.000. Dan kalau kita lihat tertinggi apa? Klebsiella pneumoniae 16%, Pseudomonas aeruginosa 9%, Acinetobacter baumannii 8,9%. Jadi tiga ini yang selalu mendominasi dari zaman ke zaman. Cuma antara Klebsiella, Pseudomonas dan Acinetobacter ini sering bergantian posisi. Di ICU sekarang posisinya Pseudomonas naik, Acinetobacter naik, Klebsiella turun. Ya, tapi di tempat lain beda. Kalau di paru mungkin ini Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa dan Acinetobacter baumannii ini mungkin ada di penyakit paru yang non ICU. E. coli lebih sedikit, Enterobacter purulacea dan sebagainya.
Nah, ini yang gram positif banyak 2%. Jadi kita beda dengan tadi di komunitas. Di komunitas utama gram positif dan negatif berimbang, tapi di rumah sakit hanya 2,84%. Jadi terapi empirik untuk HAP, VAP saya kira kita tidak pernah mengarahkan kepada gram positif Kopus. Nah, ini yang paling beratnya, ini tugasnya Pak Darsono dan Bu Laksmi, Bu Tuti. Kandidanya sekitar 21%. Jadi kandidat ini bisa barengan sama 1, sama 2, sama 3, sama 4. Jadi ini permasalahan kita bersama. Apa artinya kandidat ini? Ini artinya pasien itu sangat-sangat serius dan sudah sangat banyak antibiotik yang digunakan. Ini sebuah indikator bahwa makin banyak kandidat, artinya penggunaan antibiotik itu makin banyak. Kenapa bisa banyak begitu ya? Mungkin sebelum masuk sudah banyak. Nah, ini ada contoh nanti bahwa sebelum masuk sudah antibiotik berbagai macam, bahkan tadi sudah resisten pada saat masuk. Ini kendala kita. Jadi tugasnya PDPI saat ini barangkali bukan di Dr. Sutomo, tapi di rumah sakit tingkat 2, bagaimana rasional tervisnya ditingkatkan dengan fasilitas yang ada. 35% kalau ditambah dengan jamur berapa? 56,65%. Jadi ini tinggi sekali. Ya, ini permasalahan kita. Nah, ini permasalahan yang terberat untuk rumah sakit yang model Dr. Sutomo, mungkin Saiful Anwar, mungkin juga Karyadi Semarang, ya, mirip mungkin ya. Ini bakteri yang terbanyak dari isolat sekutu. Nomor 1 tadi Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter, E. coli, Enteros, Staphylococcus, dan ini Candidase. Ya, jadi ini ulangnya, kalau kita lihat sensitifnya ini menarik sekali karena di Dr. Sutomo itu jadi gini, di dalam terapi empirik, kalau kita lihat di Belanda itu bisa pakai acuan 70%, 80%, case by case, sesuai dengan ruang, bukan global. Ini adalah gambaran global Dr. Sutomo. Nanti setiap ruang itu harus ada khusus. Ini kalau kita lihat yang batas 70 itu apa ini? Ada piperacillin, meropenem, amikacin, mungkin ya tidak ada banyak. Di atas 30 termasuk levo. Jadi masih ada tempat sedikit ya levo. Kemudian PTZ. Ini adalah gambaran. Ini contohnya Cephalosporin. Pada 5 tahun lalu lokasinya ada di 95. 10 tahun lalu 95. 5 tahun lalu sudah 80. Dan waktu itu sudah banyak intermediate. Saya waktu itu sampaikan, ini hati-hati kalau Anda dijaga akan turun terus. Sehingga sudah mulai useless, ini akan turun lagi. Ini. Hanya bisa untuk Klebsiella. Nah, ini menjadi masalah kita. Nah, sekarang tugas kita adalah menjaga ini bagaimana ini naik semua. Ini tugasnya Dr. Darsono, Dr. Lasmi, Dr. Tuti, dan kami di mikrobiologi. Bagaimana ini kita naikkan yang sebanyak-banyaknya. Dan saat ini sudah dilakukan di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Nah, ini untuk jamur. Nah, jamur ini kita masih sangat bahagia sekali, masih banyak pilihan ini. Jadi fluko itu masih hampir 100% semuanya. Fluko, Forico, Caspo, Mica, Ampo, Glucitosid semua. Nah, ini ada memang yang 3 ini adalah saya tulis kandidat spesies. Itu ada salah satu adalah kandidat glabrata. Jadi kalau sudah diagnosis glabrata, itu biasanya pilihannya itu memang ini ya. Ini Forico ini kalau glabrata itu atau Mica. Karena ini sudah umumnya ini nggak bisa. Lah ini nggak pernah diprediksi, tapi ternyata rendah. Nah, ini jadi Caspofungin nggak bisa dipakai kalau itu glabrata. Tapi kalau kandidat lain rasanya masih pilihannya semua bisa. Pilihan empiriknya nih, mungkin dari sejawat semuanya, fluconazole masih lumayan bagus. Kalau itu ada hambatan sedikit, bisa Forico. Ya, atau kalau ada gangguan ginjal, kita bisa Mica, ini misalkan bisa. Atau Caspofungin. Atau Caspofungin. Kalau ada gangguan-gangguan organ, misalkan organ sepsis, kegagalan organ misalkan.
salah satu tentang diagnosis parapneumonik pleural effusion ini sangat penting sekali. Ya. Ini umum pada usia orang-orang tua dan orang sakit parah. Kita tahu bahwa parapneumonik pleural effusion itu ada 3 stase, exudative, fibrinopurulen, dan organization. Kalau organization, kemarin ada kasus kita satu itu di dekortikasi. Tapi yang penting untuk mikro, jangan sampai itu, karena sudah tidak bisa terdeteksi. Juga di exudative ini biasanya steril. Masih ada di dinding-dinding daripada paru belum masuk ke pleura. Nah, fase fibrinopurulen ini mikroorganisme banyak di situ. Ini lebih valid dibanding dengan sputum. Ya. Jadi kalau sudah ada pleural effusion, sebisa mungkin itu dikultur. Karena nilainya kalau di angka persen, nilainya ini 100, yang sputum itu nilainya 50. Nah, jadi jauh sekali pentingnya. Sehingga labnya harus pleural effusion dan sputum. Gram kultur sangat penting dan perlu dilengkapi analisis kimia. Ya. Kalau curiga TB ditambah ada boleh. Ini sebuah kasus parapneumonik effusion yang sempat diperiksa di mikro dari pasiennya sejawat paru. Jadi ini dirujuk ke dokter stoma dengan complicated PPA, parapneumonik effusion. Ini histori waktu di luar itu ini masuk di dokter stoma tanggal 11 2017. Ini kasus bagus, makanya saya angkat di sini. Ini pada waktu itu sudah pertama empiriknya sudah dapat meropenem ya, di rumah sakit PPK itu ya. Setelah masuk kita kultur, hasilnya ternyata pleural effusionnya strep pneumonia dan sputumnya Klebsiella pneumoniae (ST). Dari sini kita tahu bahwa penyebab utamanya mungkin adalah strep pneumonia ya, atau pneumonia ini ya. Akhirnya terapinya apa? Nah, ternyata oleh sejawat baru dikasih levo dan beberapa hari ini sudah pulang. Ya, jadi ini kita sangat terima kasih sekali dengan sistem gini ini, sehingga definitif ya, definitif karena ada obat tuh yang baik tapi tidak bisa masuk paru atau pleural. Ya, ada yang. Nah ini juga PKPD perlu diperhatikan. Jadi ini satu contoh sederhana saja, sudah dikirim ke sini jauh-jauh, terapinya sederhananya. Nah, ini yang bagaimana hal ini bisa kita lakukan secara rutin supaya tidak terlambat di dalam terapi. Dan tadi pasien ini kalau kita lihat strep pneumonia sensitif banyak sekali termasuk levo. Sedangkan Klebsiella ini lihat Klebsiella. Kalau di dokter stoma yang asli tidak ada ini, paling pan resisten. Ini mulai amikacin, tobra, ATE, astriona, amoxiclav, celcidin, levo, imipenem, ertapenem, sensitif semua. Jadi semua sensitif. Sehingga karena ini ada dua-dua gini, dalam positif dalam negatif. Jadi dua-duanya dengan levo. Ini salah satu contoh interpretasi termasuk terapinya yang pasien ini tentunya gen expertnya negatif. Ini kita ketahui bersama bahwa ini hasil penelitian yang dimotori oleh RSUD Dr. Sutomo mulai 2000, 2005, jadi kita terus sampai saat ini. 2016 kita lakukan surveillance nasional. Lihat, ini 62 ya, bukan 66 ya. Ini mulai 9, 28, 35, 40, sampai 62. Data ini dibawa oleh dulu Bu Menteri itu kemana-mana, peningkatan ini. Artinya kita belum memperhatikan betul tentang mencegah ini. Nah, ini sudah dilakukan dengan PPRA tahun 2015 di sini. Nah, ini. Best practice manajemen pneumonia atau VAPD era AMR adalah HIP pada serius pasien dengan underlying disease ini penting dan banyak resisten. Nah, ini jadi kata kuncinya, resisten itu yang harus diperhatikan. Kalau itu pasien sakitnya berkepanjangan, maka bisa dilakukan kultur setiap 4-5 hari untuk monitoring. Karena biasanya kalau pasien itu diduga lama, butuh waktu 5 hari sampai 7 hari untuk menjadi resisten, karena tidak bisa bersih. Sehingga ini menjadi penting. Sehingga di sini kita di mikrobiologi, kultur yang semuanya sudah kita antisipasi, karena ini sangat penting sekali untuk kebijakan terapi. Ya, nah ini ada diagnosis Vitek yang bisa membantu kita semua di dalam diagnosis itu. Lokal data mikroorganisme sangat penting, kalau bisa itu per area ya, per area.
tidak secara keseluruhan per area. Karena ICU pasti lebih tinggi daripada buat yang lain, misalkan neuro, obgyn, atau penyakit dalam. Ini beberapa diagnosis baru, misalkan untuk pneumonik panel ini bisa juga khususnya untuk riset barangkali, riset ini bisa dipakai dan ini cepat. Bisa semuanya chlamydia, pneumonia, legionella masuk, mycoplasma, kemudian berbagai virus ini sebagai tambahan saja untuk menunjang diagnosis. Ini resisten carbapenem, KPC, NDM. Ini rutin kita lakukan di surveillance di dokter stoma melalui studi para PPDS. Jadi PPDS kita gilir melakukan analisis genetik dari periode per periode, sehingga kita bisa menyimpulkan di dokter stoma tidak pernah ada KPC lah ini yang perlu diperhatikan. Ini sulit terapinya. KPC Klebsiella pneumoniae carbapenemase ini tidak pernah dijumpai di dokter stoma. Ternyata Indonesia juga nggak ada. Yang banyak ini NDM. Jadi ini untuk riset bagus. Ini ada riset yang menggarap ini bagus. Nah, ini biasanya ini untuk pseudomonas, ini OXA 48 ini pada pseudomonas mulai banyak ya ditemukan di dokter stoma. Itu sebagai kesimpulan, pneumonia banyak terjadi pada orang-orang dengan penyakit-penyakit underlying disease. VAP biasanya MDR atau XDR. CAP biasanya strep pneumonia, Klebsiella atau viral. Jadi ini, jadi tadi dengan sensitivitas yang baik-baik tadi. SBL meningkat sangat tajam, di mana pada 2016 mencapai 62, yang asalnya hanya 9. Ini patut menjadi perhatian kita semua di dokter stoma maupun di Indonesia. Kultur dan pelayanan mikrobiologi sangat ada dua hal. Satu melalui ini memberinya dengan Pseudomonas aeruginosa acinetto sangat banyak dan tadi Klebsiella sangat banyak ditemukan pada berbagai pneumonia. Jadi mikrokultur itu sangat penting untuk setting terapi, khususnya definitif terapi dan antibiogram untuk terapi empirik. Pan-resisten patogen. Nah ini kita perlu kombinasi dan perlu pembahasan khusus dengan infeksi. Sekali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kuntaman, presentasi yang sangat menarik dan sangat detail disertai dengan contoh-contoh yang membuat kita semua lebih paham. Baiklah, bagi peserta yang ingin bertanya silakan ketik di kolom chat. Nanti akan di sesi terakhir diskusi akan kita bahas. Selanjutnya kita akan teruskan kepada pembicara kedua yang akan membawakan materi mengenai the role of ertapenem in the management of CAP. Pada materi kali ini akan disampaikan oleh Dr. Sudartan. Sebelum beliau menyampaikan materinya, akan saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Beliau adalah staf pengajar di Departemen Paru, FK UNER. Kemudian riwayat pendidikan beliau, FK UNER 1984, pendidikan dokter spesialis paru 1994, dan menyandang gelar konsultan infeksi 2004, program doktor beliau 2015. Saat ini beliau sebagai Ketua Divisi Infeksi di Departemen Paru, FK UNER, kemudian juga sebagai manajer pelatihan Rumah Sakit UNER dan Ketua Pinire sekaligus Ketua Satgas COVID-19 di Rumah Sakit UNER. Silakan Dr. Tono, 4 menit Dok, cukup lama. Monggo, silakan. Dr. Tuti, terima kasih atas waktunya dan perkenalannya tadi. Apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah, Dokter. Boleh jelas. Baik, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semuanya yang
hadir di dalam webinar ini. Salam sehat selalu ya. Jadi saya disediakan waktu yang agak panjang, mudah-mudahan saya tidak akan presentasi sepanjang itu ya. Judulnya adalah The Role of Ertapenem in Management of Community Acquired Pneumonia atau yang kita singkat sebagai CAP ya. Jadi sebenarnya ini judul aslinya itu apakah sebenarnya ertapenem itu bisa menjadi pilihan antibiotik inisial empirik pada community acquired pneumonia treatment. Itu sebenarnya seperti itu. Nah, namun sebelumnya nanti saya juga akan tentunya melihat pedoman atau guideline terbaru penataalaksanaan CAP itu seperti apa. Nah, baik, saya lanjut. Ya, jadi seperti biasa ya, kita selalu berbicara mengenai epidemiologi. Jadi kita tahu semua bahwa pneumonia itu memang salah satu penyakit yang serius dengan mortalitas yang sangat tinggi. Ya, kalau di dunia itu mortalitasnya 7%. Ya. Di Indonesia memang ada yang melaporkan sekitar 7,6%. Ya. Tapi kalau saya lihat di Stomo itu tinggi sebenarnya ya, jadi sekitar hampir lebih dari 15%. Ya. Nah, kemudian memang Indonesia ini kalau kita lihat dari map yang ada itu, Indonesia itu berada di warna merah. Jadi dengan case, artinya case pneumonia itu banyak sekali dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Nah, kalau kita melihat ya dari penyebab 10 penyakit terbanyak yang menyebabkan kematian, ya kalau ini 11 malah, itu memang kalau penyakit infeksi itu berada di nomor 2. Sebagai penyebab kematian terbanyak di dunia ya setelah penyakit jantung ya 29,3% untuk penyakit jantung, 26,1% untuk penyakit-penyakit infeksi pada umumnya. Di dalamnya memang ada pneumonia, tapi juga ada penyakit-penyakit infeksi yang lain, kemudian kanker dan seterusnya. Nah, ini kalau saya lihat data dari Kemenkes 2012 ya memang kurang update memang ya. Memang kita itu dalam hal-hal ini kurang update ya, surveillance-nya memang tidak jalan ya seperti yang diharapkan ya. Kalau dari 2015 kita lihat bahwa pneumonia itu termasuk 10 besar penyakit yang membutuhkan rawat inap di Indonesia. Dengan case fatality rate ya case fatality rate yang saya sampaikan tadi yaitu sebesar 7,6% ya, dan laki itu memang lebih banyak dibandingkan perempuan. Nah, ini kalau kita lihat seperti diketahui bahwa berdasar klasifikasi pneumonia berdasarkan sumber infeksi itu kan bisa dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu community acquired pneumonia yang kita singkat sebagai CAP, dan yang kedua adalah kelompok hospital acquired pneumonia yang disingkat dengan HAP, ya, termasuk di dalamnya di sini adalah ventilator associated pneumonia yang disingkat sebagai VAP, ya. Kemudian yang satunya itu lagi adalah HCAP, yaitu Healthcare Associated Pneumonia yang saat ini sudah dihapus di dalam suatu guideline yang terbaru. Nah, kita lihat di sini ada 3 negara yang kita lihat ya proporsi antara CAP dan HAP itu memang berbeda. Ya, rata-rata Malaysia, Indonesia, Filipina ini sama-sama negara di area Asia itu sama ya, kita bisa melihat di sini bahwa kasus-kasus CAP itu memang lebih banyak dibandingkan dengan HAP ya. Kita bisa melihat antara Malaysia, Indonesia, Filipina ya. Indonesia 1.329 kasus CAP, sedangkan HAP-nya 723 ya. Tapi kalau kita melihat mortality-nya memang HAP itu lebih tinggi dibandingkan dengan CAP ya, mengingat memang HAP itu complicated ya, seperti dikatakan Prof. Kuntaman, lebih banyak patogen etiologisnya adalah patogen yang bersifat multi drug resistant ya. Kemudian tadi ini sudah jelas ya, jadi case fatality. Jadi dengan kesimpulan bahwa insiden CAP itu memang kurang lebih 2 kali lipat dibandingkan dengan HAP, dengan kematian yang memang lebih rendah memang dibandingkan dengan hospital acquired pneumonia.
Nah, sekarang kita masuk aja ke dalam CAP. Ya, apa itu sebenarnya CAP? Ya, jadi ini definisi yang lama, ya. Jadi ada CAP. Jadi sebenarnya ini ada dua. CAP itu mengandung dua unsur. Community, kemudian satunya adalah pneumonia atau pneumonia, kemudian community, pneumonia yang didapat di komunitas. Ya, jadi ada dua hal yang perlu disebutkan di sini. Narasi pneumonia ini jelas definisinya adalah seperti ini, yaitu bahwa ya adanya suatu simptom acute infection ya yang berkaitan dengan paru, ada batuk berdahak dan seterusnya begitu ya. Kemudian disertai adanya suatu gambar infiltrat pada foto, bisa dilihat di sini. Ya, kemudian kalau mau dilakukan suatu pemeriksaan fisik auskultasi, memang konsisten dengan tanda-tanda pneumonia. Ya, misalnya ditemukan adanya ronki, kemudian ada suara-suara nafas yang berubah dari vesikular menjadi bronkovesikuler, atau bahkan sampai bronkial. Nah, ini adalah pneumonia. Ya, jadi ada tiga kata kunci, simptom, kemudian tora foto menunjukkan adanya suatu infiltrat, ya, dan yang atau bukan dua atau auskultasi finding yang tadi saya katakan tadi. Nah, yang community-nya ini yang menarik ya. Jadi kalau community, jadi pneumonia ini didapat dari komunitas. Jadi artinya bahwa pasien ini memang timbulnya di saat berada di komunitas, bukan sedang berada di dalam rumah sakit atau sedang menjalani rawat inap di rumah sakit, yang itu menunjukkan membedakan dengan hospital acquired pneumonia. Nah, di sini ada kata-kata yang menarik yang saya warnai biru muda, yaitu pasien itu bukan berasal atau tinggal di suatu long term care facility lebih dari 14 hari. Seperti misalnya panti jompo. Jadi kalau dulu kalau pasien itu memang menderita pneumonia dan dia memang berasal dari panti jompo, maka dia bukan termasuk CAP, masuk hospital healthcare associated pneumonia atau HCAP. Nah, ternyata yang terakhir HCAP itu dihapus ya oleh American Thoracic Society dan ITSA, sehingga ini saya warnai biru. Jadi kalaupun nanti ada pasien yang ternyata berasal dari long term care facility, maka kita tidak menamakan atau mengklasifikasikan sebagai HCAP lagi, tapi termasuk CAP. Karena bukti-bukti menunjukkan bahwa data mikrobiologi sebagai patogen penyebabnya antara mereka yang berasal dari long term care facility dengan suatu community secara umum begitu tidak ada bedanya. Jadi demikianlah definisi dari CAP. Nah, sebagai gambaran klinis, ya saya kira kita tahu semua, satu, suhunya lebih dari 38 derajat sampai kadang-kadang menggigil. Kemudian batuk. Batuk itu bisa disertai dengan dahak, bisa tidak. Tapi kebanyakan dengan dahak. Ya, ini hati-hati karena sekarang banyak pneumonia COVID. Nah, ini yang saya sering menekankan bahwa kalau batuk tanpa dahak itu memang dominasi memang pada pasien pneumonia itu kebanyakan mungkin 80% lebih itu tanpa dahak. Ya, ingat bahwa ini kemungkinan suatu pneumonia yang bukan karena bakterial tapi kemungkinan karena SARS-CoV-2. Kemudian bisa juga dengan hemoptysis. Kemudian kalau sampai keradangannya mengenai pleura, maka bisa terjadi suatu pleuritic chest pain. Ya. Kemudian tanda-tanda sistemik seperti mialgia, gangguan simptom gastrointestinal, sesak, malasia, fatigue. Nah, ini yang menarik. Biasanya tadi saya katakan kalau memang dilakukan pemeriksaan fisik itu akan ada ronki dan mungkin bisa jadi ada terdengar bising. Ya, yang mana ini biasanya tidak terdapat pada pneumonia COVID. Ya. Kemudian ada ekofoni, ya, ada kepekaan. Nah, pada orang-orang yang tua biasanya gejala-gejala ini tidak muncul. Jadi sifatnya itu adalah atipikal. Jadi gambaran ini menarik karena
gambaran ini yang saya tekankan tadi, batuk tanpa batuk berdahak, ya itu memang dominasi pada pasien dengan CAP yang penyebabnya adalah bakterial, sedangkan kalau tanpa dahak itu memang dominasi oleh karena SARS-CoV-2. Sedangkan Rales, Ronchi, Wheezing itu memang dominasi pada kasus-kasus CAP karena bakterial, sementara kalau pada COVID biasanya silent, tidak terdengar apa-apa. Nah, ini sebelum kita masuk ke dalam bagaimanakah tata laksana CAP itu, maka perlu saya sampaikan dulu mengenai severe CAP atau CAP berat, ya, karena CAP berat, jadi nanti ada severe, ada non-severe. Ya, pembagian ini penting karena nanti akan menentukan di dalam melakukan tata laksana pasien dengan CAP. Ya, jadi apa itu yang dimaksud dengan severe CAP? Jadi severe CAP itu ini gampang, ya. Jadi kita lihat 1, 2, 3 ini dulu. Ya, poin-poin 3. Apakah pada pasien ini sudah terjadi suatu respiratory failure yang membutuhkan ventilasi mekanik? Ya, ada enggak? Ya, atau ya ada atau adakah pasien itu sudah mengalami septic shock yang sampai memerlukan vasopresor? Dua ini. Kalau salah satu ini sudah ada, ya, maka definisi bahwa CAP ini berat sudah dapat terpenuhi. Namun kalau kita tidak antara 1.1, 1.2 tidak ada, kita lihat yang ketiga, yaitu ada 3-nya minor kriteria, yaitu ada 9 kriteria. Ya, apakah ada 3 dari 9 kriteria ini, yaitu respiratory rate-nya di atas 30, ya, BF ratio-nya kurang dari 250, infiltratnya multilobular, ada kesadaran yang menurun, ada uremia, ada leukopeni, ada trombositopeni, hipotermi, ya, ada suatu hipotensi yang cukup bisa diatasi dengan suatu pemberian cairan yang agresif. Nah, kalau ada 3 saja, ya, walaupun tidak ada poin 1, poin 2 yang kita sebut sebagai major kriteria, maka definisi severe CAP itu bisa terpenuhi. Jadi ini sangat penting nanti karena akan menentukan testing ya lebih lanjut dan termasuk apa pemilihan antibiotiknya. Nah, sebagai itu lagi tadi sudah disebutkan oleh Prof. Kun, ya, khususnya di Dr. Sutomo juga di Indonesia. Nah, ini memang berdasarkan dari pedoman terbaru yang dibuat oleh ATS, ya, ITSA 2020. Memang baru banget. Ya, pada umumnya memang sebenarnya tidak berbeda dengan pedoman yang dibuat 2007, yaitu yang dominasinya adalah pada Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus, Legionella, Chlamydia pneumoniae, dan Moraxella catarrhalis. Ya. Nah, kadang-kadang kita jangan selalu terpaku pada ini. Ya, maka kita juga harus melihat juga lokal epidemiologi itu di masing-masing rumah sakit, ya itu seperti apa, ya mungkin di situ akan tersebut suatu kuman yang tidak termasuk yang disebutkan di atas, karena memang itu adalah menjadi temuan yang selalu ada di rumah sakit tersebut. Selain itu juga risk factor. Risk factor apakah ada kemungkinan pasien ini terinfeksi MRSA, yaitu methicillin resistant Staphylococcus aureus ataukah Pseudomonas aeruginosa. Nah, ini juga harus dilihat, ya, karena dua kuman ini tidak disebutkan di dalam commonly bakterial yang menjadi penyebab CAP pada umumnya. Nah, apa itu faktor risiko? Nanti kita bisa lihat pada slide-slide berikutnya. Nah, bagaimana dalam membuat diagnosanya? Ya. Jadi kita lihat apakah pasien ini dalam perawatan rawat jalan atau perawatan rawat inap, ya. Saya tidak menyebutkan kembali apa kriteria rawat jalan, apa kriteria rawat itu ada bisa kriteria CURB, bisa dengan port, ya, yang mungkin di sini tidak saya sampaikan secara detail.
Jadi kalau pasien itu ternyata hanya memerlukan pasien rawat jalan, maka di pedoman terbaru itu tidak perlu dilakukan pemeriksaan pengecatan gram, apalagi kultur, ya, baik dari sputum maupun dari darah. Nah, beda kalau pada pasien yang memang memerlukan rawat inap berdasarkan PORT tadi atau CIRB, maka direkomendasikan seperti apa yang disampaikan Prof. Kuntaman itu sebelum dilakukan treatment atau pemberian antibiotik harus dilakukan suatu pengecatan gram dan kultur, ya. Nah, yang kultur ini memang kalau menurut pedoman ini memang kultur dari sputum, ya. Nah, tapi kalau untuk khususnya untuk yang severe, nah ini yang severe. Yang severe itu juga direkomendasikan kultur diambil dari darah, ya. Inilah makanya penting ini severe atau non severe. Kalau non severe memang tidak disebut-sebut harus dilakukan pemeriksaan kultur berasal dari darah. Kemudian bagaimana dengan penggunaan prokalsitonin? Memang ada beberapa pedoman yang dulu pernah disebutkan bahwa di samping yang definisi dari pneumonia yaitu adanya simptom acute infection pada paru, ditambah adanya inhibitor, juga ditambah adanya konfirmasi kadar dari prokalsitonin. Nah, itu yang dulu. Tapi yang sekarang ini seperti apa? Kita bisa lihat. Ternyata memang pemeriksaan prokalsitonin itu tidak direkomendasikan sebenarnya untuk menentukan apakah ini memang suatu pneumonia bakterial, ya, sehingga segera dimulai pemberian antibiotik secara awal. Ya, jadi di sini memang cukup dari klinis, ya, dan radiologis tanpa melihat berapapun prokalsitonin, maka diagnosa pneumonia bisa tegak, ya, dalam hal ini adalah bakteri pneumonia dan antibiotik bisa diberikan. Nah, ini adalah beberapa tes diagnostik, ya, untuk CAP, ya, yang berdasarkan pedoman terbaru 2020, ya. Jadi memang di sini disebutkan bahwa semua pasien dengan pneumonia, ya, harus ada foto toraks, dan sekarang ditambah, ya, pulse oximetry yang merupakan salah satu penentu pasien dengan pneumonia COVID ini termasuk moderate atau severe. Ya, kemudian mengenai diagnostik apa saja yang perlu dilakukan itu tergantung severitasnya seperti apa. Ya. Jadi apakah itu non severe, severe, atau pasien CAP dengan MDRO, ataukah pasien dengan imunokompromis. Jadi kita bisa lihat, ya, kalau kultur darah tadi saya sebutkan pada pasien yang non severe memang tidak perlu, tapi kalau severe yes, ya. Kemudian pada MDRO dan imunokompromis, ya. Sedangkan untuk sputum kultur dari trakea, ini juga dilihat dulu, apakah ada risk faktor ke arah MRSA atau pseudomonas. Karena pemberian antibiotik yang arah kedua kuman itu, ya, sedapat mungkin berdasarkan hasil dari suatu kultur. Nah, tapi kalau pada severe CAP, ya. Kemudian untuk urine antigen saya tidak akan bahas karena memang belum menjadi sesuatu yang rutin di Indonesia. Sedangkan untuk respiratory patogen panel, ya, atau yang disebut RPP yang sebenarnya untuk bisa mendeteksi apakah kuman penyebabnya itu virus, bakteri, jamur, dan lain-lain. Nah, kalau di sini untuk pasien non severe itu hanya dilakukan apabila ada kecurigaan itu adalah suatu virus sebagai penyebabnya. Tapi kalau untuk CAP, ya semuanya, ya. Kemudian untuk COVID-19 testing, yaitu dalam hal ini adalah mungkin swab PCR atau antigen. Ini zamannya sudah berbeda, ya. Semua kasus apakah itu non severe, severe, MDRO, ataukah suatu imunokompromis, sebaiknya dilakukan PCR untuk mendeteksi ada tidaknya SARS-CoV-2. Kemudian untuk pneumonia panel tadi yang seperti dikatakan Prof. Kuntaman, apakah itu untuk menentukan gram positif dan negatif, ataukah suatu panel atau atypical patogen, ataukah suatu viral patogen, maka untuk non severe tidak perlu, tapi untuk yang lainnya ya, dan ada beberapa yang dipertimbangkan. Nah, bagaimana dengan tata laksananya? Jadi ini menarik bahwa pemakaian antibiotik broad spectrum itu janganlah dianggap bahwa kalau kita sudah memberikan
antibiotik spektrum luas itu pasti pasiennya akan membaik, akan sembuh. Tidak, sama sekali tidak. Bahkan bisa menyebabkan malah meningkatkan mortality. Ya, nah pada non severe cap, ya penggunaan empirik memang broad spectrum terapi itu memang tidak direkomendasi. Ya, nah kecuali pada yang severe cap, kalau ini memang masuk akal. Kalau di dalam empirik diberikan suatu broad spectrum terapi sampai diberikan antibiotik yang double. Nah, ini adalah pemilihan antibiotik selection yang dibuat oleh American Thoracic Society dan ITSA-nya, ya. Itu dilihat kalau itu pasien rawat jalan, dilihat apakah ada komorbiditas atau tidak. Kalau tidak ada komorbiditas, cukup amoksisilin dan doxycycline. Nah, itu kalau yang dulu 2007 ini disebut-sebut asitromisin. Ya, sekarang hilang di sini. Nah, kalau ada komorbiditas seperti ada tidaknya malignansi, diabetes, ya, chronic heart failure dan sebagainya, maka direkomendasikan diberikan amoksisilin, clavulanat, ya, atau ciprofloxacin plus asitromisin atau doxycycline. Ya, bila memang ada alergi yang hebat terhadap golongan beta-glutin, maka bisa digunakan levo dan moxi. Ya, sekali lagi bahwa ini adalah suatu pedoman yang dibuat oleh ATS 2020 yang mana masing-masing negara, Indonesia PDPI memang berkiblat di sini, tapi biasanya dengan modifikasi. Sayangnya di PDPI ini pedoman CAP itu masih lama, belum ada suatu pembaruan karena memang mengingat adanya pandemi COVID sehingga teman-teman yang duduk di dalam pokjanya itu tidak segera bisa kumpul dan membuat suatu pedoman yang terbaru. Nah, bagaimana dengan pasien dengan yang rawat inap? Kalau yang rawat inap itu dilihat non severe atau severe, ya. Ya, nah, kalau ini memang ada yang menarik, ya. Kalau non severe, ampicillin sulfatan plus atau ceftriaxone, ya, plus asitromisin atau doxy atau pilihan lain levo, ya. Severe itu kelihatannya di sini sama, ya, tapi jadi mungkin saya kurang jelas kenapa sama, ya, tapi yang jelas di sini nanti bahwa dua-duanya itu tidak harus seperti ini, tapi selalu lihatlah apakah ada risk factor ke arah suatu MRSA atau Pseudomonas sebagai penyebabnya, baik pada non severe atau severe. Ya, jadi kalau memang ternyata ada risk factor ke MRSA, maka perlu ditimbangkan ditambah vancomycin atau linezolid. Nah, kalau ada risk factor ke arah Pseudomonas, maka ditambah pertimbangkan diberikan piperacin tazobactam plus asitromisin atau cefepime plus asitromisin. Nah, sekarang yang menarik, risk factor MRSA dan risk factor Pseudomonas itu apa? Nah, ini bisa dilihat di dalam slide ini. Jadi ini adalah risk factor untuk MRSA seperti ini. Jadi ada history MRSA sputum colonization, post-influenza pneumonia, necrotizing. Ya. Karena sifat Staphylococcus itu cenderung membuat suatu necrosis. Ya. Kemudian ada riwayat pemberian antibiotik broad spectrum lebih dari 5 hari, 90 hari terakhir. Nah, yang menarik ini Pseudomonas. Ya, kalau Pseudomonas dulu kan kita masih ingat selalu kalau ada kerusakan paru yang luas, ingat kemungkinan Pseudomonas. Nah, sekarang tidak seperti itu lagi. Ya, ini cukup dengan bahwa ada Pseudomonas kolonisasi sebelumnya dan riwayat pemberian antibiotik broad spectrum lebih dari 5 hari dalam 90 hari terakhir. Nah, kalau kita memberikan broad spectrum antibiotik ya pada awalnya, maka kita harus melakukan suatu strategi yang disebut dengan deeskalasi. Ya, apa itu deeskalasi? Yaitu setelah 3 hari maka kemudian dilakukan suatu narrowing spektrum antibiotik terapi, yaitu sesuai dengan atau langsung menuju pilihan patogen apa yang memang menjadi penyebabnya berdasarkan hasil kultur dan uji kepekaan. Ya, nah ini biasanya memang dalam 48 sampai 72 jam. Memang teorinya seperti ini.
Ya, 48-72 bulan ini adalah suatu waktu yang sangat penting untuk menentukan apakah antibiotik itu berhasil atau tidak. Ya, tapi di sini disebutkan sebelum 72 jam. Ya, kalau memang pasien belum ada tanda-tanda ke arah suatu perburukan yang progresif, memang antibiotik itu tidak perlu segera diganti, ya, tapi tetap dilanjutkan sambil menunggu hasil dari kultur. Nah, salah satu yang menarik di sini juga mengenai switch to oral therapy, ya. Jadi kita selalu, ya, saya lihat pasien-pasien dengan cap yang kemudian opname itu selalu cenderung untuk diberikan antibiotik secara IV. Apakah seperti itu? Ya, ternyata tidak. Ya, tidak harus. Ya, bisa dengan oral. Ya, bila memang ada toleransi untuk pemberian oral. Ya, tapi beda kalau pasien itu dengan severe, yang mana memang perlu perawatan ICU, itu harus diberikan obat dengan antibiotik IV sekurang-kurangnya dalam 24 jam. Nah, bagaimana, kapan kalau memang pasien itu diberikan antibiotik secara IV, kapan dirubah menjadi oral, itu memang sebenarnya ada kriterianya, yaitu kalau sudah dicapai secara hemodinamik stabil, klinisnya membaik, dan pasien memang mampu untuk meminum obat secara oral. Nah, ini ada suatu istilah yang menarik yang saya sampaikan di sini, ya, yaitu disebut non-resolving pneumonia. Ya, jadi non-resolving pneumonia ini jika ternyata respon klinisnya itu tidak adekuat, meskipun telah diberikan antibiotik. Nah, dalam hal ini ITSA sekarang itu membagi, ya, non-resolving pneumonia itu menjadi dua grup. Yaitu grup yang pertama itu adalah grup yang progresif, ya, artinya itu klinis memburuk dalam 24-72 jam, dan yang satunya itu persisten. Jadi sebenarnya dalam 72 jam itu membaik, tapi kok tidak membaik, tapi tidak memburuk. Nah, itu yang disebut dengan non-resolving pneumonia. Nah, inilah yang disebut dengan clinical stability yang saya maksud pada slide sebelumnya. Jadi sebenarnya setelah 72 jam itu, atau mungkin bisa lebih, itu dicapai kalau memang antibiotik kita itu tepat, akan dicapai suatu kondisi klinikal yang stabil. Clinical stability, yaitu temperatur sudah di bawah 37, heart rate-nya lebih kurang dari 100, respiration-nya kurang dari 24, ya, tekanan darah sistolik sudah lebih dari 90, ya, saturasi oksigennya di atas 90%, ya, seperti ini kriteria yang dimaksud dengan clinical stability. Nah, bagaimana dengan lama terapi? Ya, lama terapi itu memang di sini di pedoman yang terbaru, sebenarnya juga pedoman yang lama juga tidak berbeda, yaitu minimal 5 hari. Ya, tapi memang bisa dipertimbangkan lebih lanjut, ya, apabila clinical stability yang seperti saya katakan tadi belum tercapai. Ya, jadi biasanya memang dalam 72 jam memang tercapai, sehingga kalau sudah dicapai maka obat antibiotik diberikan sampai hari kelima sudah cukup. Nah, berbeda kalau memang itu terbukti MRSA atau Pseudomonas aeruginosa, baik itu proven atau masih bersifat suspek, maka minimal antibiotik sebaiknya diberikan dalam 7 hari. Nah, yang tidak kalah menariknya itu adalah bahwa apakah masih perlu difoto-foto lagi kalau pasien itu sudah mencapai clinical stability. Nah, di sini memang tidak direkomendasikan harus difoto ulang 3 hari, padahal sebenarnya clinical stability sudah dicapai. Nah, bagaimana dengan peranan prokalsitonin? Ya, peranan prokalsitonin ini menarik karena bisa menurunkan, bisa menentukan atau menurunkan lama dari antibiotik yang berkepanjangan, ya, menunjukkan protein yang sudah normal, ya,
itu jangan semata-mata berdasarkan procalcitonin concentration, tapi juga melihat dari data-data klinis yang lain. Nah, yang tidak kalah menariknya itu adalah kalau memang ada suatu kasus yang mana bahwa kita itu sebenarnya hanya rutinitas pemeriksaan procalcitonin, padahal procalcitonin itu sebenarnya nantinya nggak bisa menentukan apakah ini berikan antibiotik atau tidak, malah bikin bingung, maka sebaiknya tidak perlu dilakukan pemeriksaan procalcitonin. Nah, ini adalah algoritma lower respiratory tract infection termasuk pneumonia pada awal, bagaimana dengan melihat nilai procalcitonin, ya, ini adalah nilainya dan ini adalah rekomendasinya. Ya, di sini kita lihat kalau kurang dari 0,1 atau antara 0,1 sampai 0,24 itu memang kalau kurang 0,1 sudah sangat kuat, nggak usah diberikan antibiotik. Tapi kalau ini ya memang diperbolehkan tidak perlu antibiotik. Sedangkan kalau lebih dari 0,5 sangat kuat untuk diberikan antibiotik. Sedangkan kalau lebih dari 0,25 sampai 0,5 dipertimbangkan. Ya, dan ini adalah berbagai pertimbangan ya untuk antibiotik yang tadinya memang tidak diperlukan. Apakah memang begitu? Kita juga harus dilihat dulu kondisi pasiennya. Kalau perlu diulangi peristirahatinya dalam 12 jam untuk meyakinkan bahwa memang pada pasien ini tidak memerlukan antibiotik. Nah, ini skor-skor yang diambil dari PSI, ya, CURB ini juga bisa. Kalau misalnya PSI kelasnya kelas 4, 5, ya, tapi procalcitoninnya kok cuma 0,24, nah itu bisa dari pertimbangan bahwa mungkin masih perlu diberikan antibiotik. Nah, bagaimana dengan follow up-nya? Ya, bisa dilihat di sini. Kalau follow up-nya dilihat, kalau kurang dari 0,1 atau ada penurunan lebih dari 9% sudah stop saja. Sedangkan kalau 0,1 sampai 0,24 dan ada penurunan dari 80 pertimbangan untuk di stop. Sedangkan kalau lebih dari 0,25 sampai 0,5 dipertimbangkan untuk dilanjutkan, tapi kalau sampai lebih dari 0 masih 0,5 memang sebaiknya dilanjutkan atau ada pertimbangan. Ini yang karena ini disebut sebagai kemungkinan treatment failure dan perlu pertimbangan untuk expanding antibiotik atau perubahan dari pemberian antibiotik. Nah, ini adalah perbedaan. Sebenarnya perbedaan antara ITSA 2007 sampai 2019 itu apa? Saya di sini kelihatan ya mulai kemudian makrolide ini sebenarnya sudah dibuat itu seperti menjadi obat utamanya, tapi yang 2019 itu tidak demikian. Procalcitonin kalau yang dulu tidak disebut-sebut, tapi yang terbaru itu mulai disebut-sebut, tapi bukan menjadi suatu hal utama menunjukkan bahwa ini pneumonia bakterial dan harus diberikan antibiotik. Steroid dulu tidak disebut-sebut, sekarang disebut-sebut. Atau septic shock, ya, kemudian ini tadi HCAP dulu disebut-sebut, sekarang sudah hilang. Ya, saya kira itu. Kemudian, nah kita masuk ke dalam R-TAP 6 sesuai dengan judulnya. Ya, jadi R-TAP 6 ini adalah suatu beta-lactam yang strukturnya mirip dengan meropenem. Ya, kemudian dikatakan bahwa antibiotik ini sangat patogen SBL, tapi sangat terbatas untuk kasus-kasus dengan Pseudomonas dan Acinetobacter dan cocok untuk diberikan kepada CAP. Ya, tapi kalau yang grup 2 itu yang sudah kita kenal meropenem 2006 dan ini memang lebih banyak untuk kasus-kasus dengan hospital acquired pneumonia karena bisa mengcover
patogen penyebab pada umumnya dari HAP, yaitu Pseudomonas dan Acinetobacter. Ya, kemudian jadi bagaimana sih sebenarnya peranan atau tempat etapenem terapi ini di dalam CAP, ya, melihat bahwa broad-spektrumnya cukup bagus dengan antar gram positif, anaerob, bagus untuk SBL, ya, namun terbatas untuk Pseudomonas, Acinetobacter, maka kiranya memang ini pas cocok kalau memang menjadi salah satu pilihan antibiotik untuk CAP. Ya, ini adalah beberapa penelitian etapenem dibandingkan dengan sifilipin untuk pasien-pasien dengan sivir. Ada 2 kelompok, setelah 3 hari kemudian kita evaluasi, ternyata memang etapenem itu tidak kalah bagusnya dengan sifilipin karena dia toleransinya bagus, efikasinya juga bagus. Nah, ini juga ertapenem dibandingkan dengan ceftriaxone untuk pada orang tua, kemudian dievaluasi setelah 3 hari, ternyata memang ertapenem juga memberikan suatu efikasi yang cukup tinggi, tidak kalah dengan ceftriaxone. Kemudian ada lagi penelitian ertapenem dibandingkan ceftriaxone untuk kasus-kasus CAP yang dengan derajat moderat sampai severe, ternyata bisa lihat dari PS1 yang kurang 3, yang moderat sampai yang berat, yaitu PS lebih 3, ternyata responnya juga bagus, ya, dibandingkan dengan ceftriaxone. Nah, ini ada yang menarik juga, ya, bila ertapenem dibandingkan dengan other antibiotik, misalnya dalam hal ini adalah kombinasi beta-lactam dan macrolide, ya, ternyata hasilnya itu juga menunjukkan bahwa clinical responnya juga cukup bagus, ya, antara ertapenem dibandingkan dengan beta-lactam plus macrolide. Nah, ini adalah smart data kepekaan sustainability Asia Pasifik 2016-2018. Bisa dilihat di sini kalau terhadap Klebsiella pneumoniae itu kelihatan sensitivity-nya masih bagus. Seperti halnya pada meropenem, imipenem, ya, kemudian amikasin dan colistin. Bagaimana dengan E. coli juga sama, sensitivitasnya juga menunjukkan tidak kalah dengan meropenem, imipenem, amikasin dan colistin. Nah, ini ada satu yang menarik adalah pemberian ertapenem, ya, yang mengandung double carbapenem terapi pada kasus-kasus dengan carbapenem resistant Klebsiella pneumoniae sebagai patogen penyebabnya. Jadi di sini disebutkan bahwa, ya, 1 gram ertapenem diberikan 1 jam sebelumnya, setelah itu diberikan meropenem atau teropenem. Ternyata memang menunjukkan hasil yang cukup bagus, ya, memberikan suatu efikasi baik secara klinikal maupun microbiological. Nah, sebagai summary, ya, pas 45 menit, ya, bahwa yang bisa saya sampaikan di sini dari semua slide-slide yang saya presentasikan tadi, bahwa satu, secara epidemiologis pneumonia memang masih merupakan suatu penyakit yang serius berkaitan dengan mortality-nya yang tinggi di dunia, bahkan mungkin di Indonesia malah lebih daripada itu. Nah, klasifikasi CAP, ya, berdasarkan severity, apakah itu severe atau non-severe, itu ternyata sangat menentukan di dalam manajemennya, baik dalam hal melakukan suatu tes-tes diagnostik lanjut maupun terapi-terapi antibiotik yang akan diberikan. Nah, deeskalasi strategi, ya, ini juga sangat penting sekali ketika kita harus memberikan broad-spectrum antibiotik dengan high dose, ya, dan kriteria clinical stability menjadi penting, ya, untuk menentukan manajemen antibiotik itu seperti apa terus lanjut dan dirubah dan sebagainya. Kemudian selain itu, memang pada umumnya CAP itu cukup 5 hari, ya. Tapi memang beberapa kasus, contohnya pada Pseudomonas, pada
MRSA, pasien-pasien pneumonia dengan komplikasi abses, MPA memang akan lebih lama. Nah, prokrastinon ini memang sangat membantu di dalam menentukan kelanjutan antibiotik ataukah di stop, ya. Jadi bisa menentukan lamanya, tapi sekali lagi bahwa prokrastinon bukan satu-satunya. Nah, yang terakhir ya adalah bahwa delta 6 memang kalau kelihatan dari data-data tadi bisa dipertimbangkan sebagai salah satu opsi pemberian sebagai pemberian antibiotik empirik pada awal terapi, walaupun di dalam pedoman-pedoman yang saya sampaikan memang tidak tersebut antibiotik ini. Saya kira dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan kepada Dr. Tuti. Ya, terima kasih Dr. Sudarsono, presentasi yang sangat menarik dan up to date ya. Banyak informasi yang kita dapatkan. Silakan para peserta yang ingin bertanya, silakan untuk mengetik di kolom chat. Mungkin ada yang barusan gabung. Saya mencoba untuk membacakan poin-poin penting yang disampaikan oleh Prof. Kuntaman tadi beserta Dr. Sudarsono ya, mungkin yang barusan gabung belum menyimak dari awal. Jadi dari Prof. Kuntaman tadi disampaikan bahwa pneumonia hospital itu lebih sulit diterapi daripada pneumonia community ya. Sehingga pada hospital itu seringkali dibutuhkan terapi yang definitif. Nah, untuk mendapatkan terapi yang definitif ini pemeriksaan kultur mikrobiologi ini wajib hukumnya ya. Kemudian beliau juga menyampaikan tadi bahwa pada HAP, VAP itu kebanyakan adalah gram negatif, sedangkan pada CAP 50-50 antara viral dan bakteri. Bakterinya pun pada CAP bisa negatif dan juga positif. Kemudian empirik HAP dan VAP diarahkan ke bakteri gram negatif, sehingga rasionalisasi penggunaan antibiotik di rumah sakit yang tipe bawah ini sangat penting ya, agar nanti setelah sampai ke rumah sakit rujukan itu tidak terjadi panresisten. Itu sangat penting sekali. Kemudian yang dari Dr. Sudarsono, untuk pemeriksaan kultur itu perlu ditambahkan kultur darah dan kultur sputum pada pneumonia yang severe ya. Dan kemudian prokalsitonin saat ini dari IDS-ATS sudah tidak dipakai untuk menentukan kapan mulai antibiotik, tapi paling tidak bisa untuk membantu kita, mengguiding kita kapan kira-kira antibiotik itu selesai kita berikan. Antara lain kalau kadarnya di bawah 0,24 berarti kita bisa melakukan penyetopan antibiotik tersebut. Nah, yang terbaru saat ini adalah mengenai ertapenem. Ertapenem ini ternyata sangat baik sekali untuk community acquired pneumonia karena dia bisa untuk kuman-kuman ESBL, namun kurang baik untuk Pseudomonas aeruginosa dan Acinetobacter. Kenapa ini ertapenem baik untuk CAP? Mungkin ini kita ambil sisi positifnya, sehingga pada pasien-pasien CAP kita tidak perlu menggunakan meropenem dulu. Jadi meropenem bisa kita save dulu kalau misalnya ertapenem kita bisa berikan, karena efikasinya memang sangat baik. Mungkin ada peserta yang mau raise hand, silahkan, ada pertanyaan. Kalau belum ada, Prof. Kuntaman, saya ada pertanyaan. Bagaimana ini, Prof, tips and triknya untuk definisi dalam menentukan antibiotiknya, Prof? Ya, baiklah. Jadi panresisten itu, jadi gini, di Indonesia itu ada antibiotik yang terakomodir di dalam Fornas, ada yang tidak. Yang tidak itu adalah salah satu contoh colistin, kemudian amphotericin, kemudian cotrimoxazole injeksi, itu sederhana. Dan itu sering sensitif terhadap kuman panresisten. Bagi rumah sakit yang mampu menyelenggarakan pengadaan secara SAS, special access scheme,
maka itu bisa diminta Kementerian Kesehatan. Tapi bila tidak, maka kita memakai obat yang ada. Nah, ini kan pan-resisten, artinya nggak ada satu obat pun yang bisa dipakai. Di dalam penelitian, itu ada sebuah kombinasi yang dianjurkan untuk pan-resisten. Pan-resisten bisa golongan berbeda, contohnya golongan beta-lactam dan aminoglukosa, itu sering dipakai. Pan-resisten meropenem plus amikasin atau meropenem plus piptasum, kombinasi. Itu sebuah model, tidak ada evidence base-nya, tapi itu adalah anjuran kesepakatan para ahli di Eropa ya, yang bisa diterapkan di Indonesia. Itu kira-kira secara singkat. Oke, matur nuwun sangat, informasi yang sangat berharga. Lah ini kolistin, kemudian amphotericin itu kan susah ya, Prof. Yang ada cotrimoxazole, tapi per oral. Kalau enggak ada injeksi, apakah ini? Ya, enggak bisa. Ya, jadi karena beda ya, Prof. Ya, enggak bisa besar, dipakai ya. Ya, kita sudah minta, Dr. Stama sudah minta yang kolistin bisa, amphotericin bisa, dan cotrimoxazole importnya agak lama. Itu khusus dari produksi Jerman itu, sehingga kita belum pernah punya cotrimoxazole injeksi. Ini dari POM, yang import POM. Kita hanya minta ke Kemkes dan diimportkan POM ya. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin bagi sejawat yang mengalami kasus serupa bisa mengambil langkah seperti yang disampaikan oleh Prof. Kuntaman. Kemudian untuk Dr. Sudarsono, ini ertapenem ini kan satu golongan sama meropenem dan kawan-kawan ya, Dok. Apakah ini nanti ada cross resisten, Dokter? Misalnya setelah ertapenem kemudian tidak ada perbaikan, apakah kita bisa mengganti dengan meropenem yang tingkatnya lebih tinggi seperti itu, Dok? Ya, terima kasih ya pertanyaan itu yang menarik ya. Jadi masalah cross resistensi itu memang pada umumnya ya tapi tidak selalu terjadi pada satu golongan yang sama. Ya. Nah dalam hal ini memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kultur itu perlu. Jadi kalau memang ternyata ertapenem dengan ertapenem ya sebagai MPT terapi nggak berhasil ya, kita curiga jangan-jangan memang ada resistensi. Nah, kita tidak begitu semata-mata kemudian digacing ke meropenem misalnya yang merupakan golongan yang adiknya gitu ya. Nah, tentunya hasil kultur itu kan seharusnya ada dan itu memberikan bisa menjadi guiding untuk apakah memang ertapenem ini resisten dan meropenem masih sensitif. Nah, kalau yang seperti itu bisa digunakan. Jadi kalau dengan asumsi bahwa ertapenem kemudian diganti dengan meropenem, kalau memang seandainya belum ada hasil kultur, memang kita kembali ke pedoman yang lama, yaitu kita mengganti ke golongan yang berbeda, ya terpaksa nih ketika bahwa obat dari kulturnya belum datang dan pasien menunjukkan suatu perburukan, baik dari klinis maupun dari serial pemeriksaan prokalsitonin. Demikian, Dr. Tuti. Matur nuwun sangat, Dr. Sudarsono. Ini ada pertanyaan dari Dr. Dedi. Bagaimana bila klinis sudah membaik, tapi prokalsitonin masih tinggi, perlu stop apa tidak untuk antibiotiknya? Kemudian pertanyaan kedua, kalau ertapenem tidak bisa mengcover Pseudomonas, lalu bisa dikombinasi dengan golongan apa? Mungkin Dr. Sudarsono dulu. Ya, nanti ya, Prof. Kuntaman, Prof. Batu ini kan ahlinya Prof. Kuntaman. Kalau saya klinisi. Jadi menarik pertanyaannya. Jadi gini ya, dari segi klinis kalau ternyata klinis. Jadi clinical stability sudah dicapai. Tapi prokalsitoninnya tinggi ya. Jadi gini, kita melihat bahwa minimal terapinya itu adalah 5 hari sudah tercapai enggak. Kemudian clinical stability-nya sudah tercapai apa tidak. Kemudian yang ketiga,
Prokalsitonin yang masih tinggi itu seperti apa? Ya, jadi kan di sana kan dikatakan bahwa kalau angka-angka itu masih menunjukkan di atas 0,25 itu hanya suatu consideration ya untuk di stop atau diteruskan. Nah, yang tidak kalah pentingnya tadi ada suatu petunjuk penurunan lebih dari 80%. Itu pertimbangan untuk dihentikan. Kalau penurunan prokalsitonin tadi lebih dari 90%, ya, walaupun misalnya tadi saya memberikan contoh, misalnya semula 1,5, kemudian setelah 3 hari, ternyata prokalsitoninnya itu masih menunjukkan 0,3. Kemudian pasien stabil secara klinis. Ya, kalau kita hitung-hitung sudah ada penurunan kurang lebih 80%. Ya, kalau seperti ini, ya nggak ada salahnya atau memang pertimbangan memang antibiotik bisa di stop. Jadi banyak pertimbangan. Demikian Dr. Tuti. Untuk ertapenem sekalian dokter, kalau ertapenem tidak bisa mengcover Pseudomonas, kombinasinya dengan? Ini Prof. Utaman aja. Oh iya. Monggo Prof. Utaman. Ya, coba mungkin diulangi lagi pertanyaan Bu Tuti. Nah, untuk ertapenem itu tadi kan tidak mengcover Pseudomonas, Prof. Nah, ini nanti lalu bisa dikombinasikan dengan golongan apa? Kalau misalnya mau pakai ertapenem mungkin seperti ini. Oh gitu ya. Ya mungkin nomor 1 tentang PCT tadi. Jadi saya setuju bahwa semua penyetopan antibiotik selalu diawali dengan tanda klinis. Itu harus selalu. Kami ada kasus pneumonia di ICU. Itu pneumonia hebat. Prokalsitonin bisa mencapai 10. Setelah diterapi, prokalsitoninnya sudah mendekati 0,2. Kemudian rencana di stop. Yang satu, pasien yang kedua, paru-parunya bagus, fotonya bagus, prokalsitoninnya 5. Ternyata setelah ini kan ada sesuatu, kita nggak bisa nyetop antibiotik, ada sesuatu. Setelah komunikasi, ternyata paru-parunya bagus. Dicoba dicek ESK, ternyata terjadi urosepsis. Jadi hal-hal ini harus diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian bahwa kita tidak melihat pneumonia itu sakitnya paru. Tapi orang itu ternyata pakai kateter. Oh, ternyata ISK. Nah, ini perlu perhatian. Jadi ini salah satu hal yang. Nah, yang kedua, ada kasus ini kebetulan bukan pneumonia dari abses pelvik ya. Setelah diobati sembuh, prokalsitoninnya di bawah 0,3, 0,1, 0,2. Kemudian panasnya kok tinggi terus. Nah, kemudian kita diskusi. Cek kultur darah negatif. Dicek oleh DPJP tentang kemungkinan ada penyakit di daerah pelvik. Tidak bisa dilihat. Dengan tingginya rendahnya prokalsitonin tapi panas, itu ada satu gejala yang sangat khusus, yaitu abses yang tertutup. Akhirnya di MRI dan ternyata ada abses yang volumenya tidak banyak, sekitar 75 cc saja. Tapi itu sumber daripada panas. Prokalsitoninnya rendah. Jadi terapinya memang bukan antibiotik, waktu itu sudah disepakati bukan antibiotik, tapi karena panas ragu semua dikasih antibiotiknya. Akhirnya